Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama kakak. Oke, pada ibadah minggu kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Oke, mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa untuk berkat pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Juga sebenarnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya. Amin. Oke, sebelumnya kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu. Kita akan nyanyi sama-sama, bangun berdiri yuk. Kita akan bergerak sama-sama. Kita akan nyanyi Kudaki-daki. Bisa kan lagunya? Yuk. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Siapkan kedua tangannya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada pagi hari Tuhan. Kau telah memberkati kami dalam pujian kami Bapa. Juga sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema buat setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Bu Pipi juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-32 sampai 42. Siap ya? Adik-adik dapat membuka Alkitabnya dan nanti Bu Pipi diangkat cerita. Ketika murid-murid Yesus yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, hati mereka sangat bersukacita, hati mereka sangat senang, dan salah satu di antara mereka adalah yang bernama Petrus. Petrus tahu bahwa ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan ia harus
dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk melanjutkan pekerjaannya di bumi ini, yaitu memberitakan keselamatan firman Tuhan dan memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, satu hari Petrus juga harus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, bahwa kabar keselamatan harus diberitakan bukan hanya di Yerusalem saja, tetapi di mana di Yudea, di Samaria, dan di seluruh ujung bumi. Nah, kali ini satu hari Roh Kudus berbicara kepada Petrus, Petrus, kamu harus pergi ke salah satu kota yang dekat Yerusalem. Nah, kira-kira kemana ya Petrus akan pergi diutus oleh Roh Kudus? Nah, ternyata Petrus akan diutus oleh Roh Kudus di satu kota yang bernama kota Lida. Nah, ya, terus keesokan harinya Petrus pergi ke kota Lida. Nah, di sana dia bertemu dengan anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bertemu dengan bapak-bapak dan dia tinggal di kota Lida, menumpang di salah satu anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menumpang di sana. Wah, bapak-bapak atau anak-anak Tuhan yang berada di kota Lida sangat senang Petrus bisa datang ke tempat mereka. Tetapi ada satu bapak-bapak yang berkata, Pak, kami senang Bapak Petrus ada di sini, tetapi kami juga sedih karena ada saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena dia sedang sakit. Oh iya, bisakah besok saya diantar ke sana? Saya akan menolong dia. Oh iya Pak, besok saya antar ke sana. Lalu pagi-pagi benar Pak Petrus diantar oleh bapak-bapak ini pergi ke sebuah rumah. Nah, ternyata rumah itu juga tinggal seorang keluarga yang sudah mengenal Tuhan Yesus juga. Mereka murid Tuhan juga yang sudah percaya pada Tuhan. Nah, ternyata seorang murid Tuhan yang sudah kenal Tuhan Yesus ini menderita sakit. Sakit apa ya? Coba sekarang kita akan lihat gambarnya. Nah, kira-kira sakit apa ini ya? Duduk di tikar. Iya, benar, anak-anak benar sekali. Ternyata bapak ini menderita sakit lumpuh. Ternyata bapak ini lumpuh sudah lama. Lalu Bapak Petrus bertanya kepada bapak ini, namanya adalah Bapak Eneas. Nah, Bapak Eneas ini ditanya sama Pak Petrus, kamu sudah sakit berapa lama? Saya sudah sakit sudah 8 tahun Pak Petrus. Ternyata sudah lama ya anak-anak. 8 tahun Bapak ini menderita sakit. Ya, sakit lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Jadi kalau kegiatan harus dibantu oleh orang lain atau oleh keluarganya. Nah, ketika Pak Petrus melihat hal ini, lalu dia berkata, saya akan menolong kamu. Kamu percayakah bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kamu? Saya percaya Pak. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Nah, oleh sebab itu, saya akan berdoa untuk kamu. Tuhan Yesus, sembuhkanlah Eneas. Lalu Eneas mulai bergerak. Ya. Nah, bergerak, kakinya mulai digerak-gerakkan. Lalu terus Petrus berkata lagi,
angkatlah tikarmu dan bereskanlah semuanya. Ternyata anak-anak bisa ya. Bapak Eneas ini pelan-pelan ya, dia menggerakkan kakinya dan pelan-pelan lalu Bapak Petrus membantu Bapak Eneas yang sakit lumpuh 8 tahun ini ya, membantu dengan ya dipegang tangannya supaya berdiri. Iya, ternyata Bapak Eneas ini sudah bisa berdiri ya. Dia sangat bersukacita, dia sangat senang karena dia sudah sembuh. Nah, anak-anak, ketika orang-orang yang berada di rumah itu ya, yang bersama-sama dengan Bapak Paulus, nah mereka sangat senang sekali ya ketika melihat Eneas sembuh. Nah, lalu ya banyak orang-orang yang percaya di kota Lida yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Eneas dan mukjizat itu sudah terjadi melalui Bapak Petrus yang sudah diutus oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya untuk apa? Untuk pergi ke kota Lida. Nah, ternyata di sana Petrus membuat mukjizat yang besar. Bapak Petrus tinggal beberapa hari di kota Lida. Setelah Bapak Eneas sembuh ya, orang-orang yang ada di kota Lida sangat senang. Banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, Petrus juga tahu bahwa dia tidak hanya harus di kota Lida saja, tetapi Roh Kudus berkata kepada Petrus bahwa dia juga harus pergi ke satu kota. Nah, setibanya ketika Petrus masih menumpang di salah seorang yang percaya, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus di kota Lida, tiba-tiba ada rombongan bapak-bapak yang diutus dari salah satu kota. Nah, ternyata bapak-bapak ini adalah dari kota Yope. Kota Lida dan kota Yope tidak jauh ya. Mereka kota ini berdekatan. Nah, ternyata lalu Bapak Petrus berkata kepada ketiga utusan dari kota Yope ini, "Kamu ada apa ke sini?" "Pak, kami minta tolong. Di kota Yope ada salah seorang yang anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat baik sekali, tetapi pada saat ini dia meninggal dunia." Nah, lalu Bapak Petrus ini, "Baiklah, saya akan datang ke sana saat ini juga bersama-sama dengan kamu." Lalu Bapak Petrus ini pergi ke kota Yope. Jalan, sampailah mereka di kota Yope dan di sebuah rumah. Nah, ternyata rumah itu sudah ada atau banyak orang yang menangis. Nah, yang menangis ini ibu-ibu, anak-anak. Ibu-ibu pada menangis. Nah, Pak Petrus bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Bapak Petrus, tolonglah kami. Kami sangat bersedih hati, kami sangat bersusah karena orang yang kami kasihi, orang yang selalu memperhatikan kami, saat ini sudah meninggal dunia. Lihatlah Pak Petrus, lihatlah, kami selalu diberi pakaian oleh ibu ini. Nah, ibu ini sangat baik kepada kami. Kami janda-janda yang tidak punya suami kami sudah meninggal, tetapi ibu ini selalu memperhatikan kami. Dia sering sekali membuatkan pakaian untuk kami. Kami sangat sedih beliau meninggal, padahal dia sangat baik sekali." Waduh, sekali ya Petrus sangat tergerak hatinya. Dia sangat kasihan melihat ibu-ibu yang menangis sedih.
Lalu Pak Petrus berkata kepada ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya ini, yang lalu berkata, sekarang di manakah ibu itu dibaringkan? Kami membaringkannya di kamar atas, Pak Petrus. Baiklah, saya akan pergi ke kamar atas. Nah, lalu ibu-ibu ini nunggu di bawah. Nah, ternyata Pak Petrus melihat bahwa ibu ini terbaring kaku, sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi Petrus yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan Yesus akan menolong dia. Lalu dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bangkitkanlah ibu ini. Lalu Petrus sudah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, ibu mari bangkitlah. Nah, tiba-tiba setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ibu ini mulai membuka matanya. Terus dia gerakkan tubuhnya, gerakkan tangannya. Lalu Pak Petrus membantu dia untuk berdiri. Nah, ternyata ibu yang baik hati ini bernama Tabita, atau disebut juga dalam Alkitab Ibu Dorcas. Ibu Dorcas ini sangat baik sekali kepada orang-orang miskin. Dia selalu membuatkan pakaian untuk orang-orang miskin. Nah, saat ini dia tidak mati lagi, tetapi dia sudah bangkit. Karena Petrus percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyuruh untuk pergi ke Yope, ternyata Petrus membuat mukjizat. Seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus waktu itu. Pada waktu itu Tuhan Yesus juga melakukan kepada seorang anak yang juga dibangkitkan. Nah, Petrus juga melakukan demikian karena Petrus percaya Tuhan Yesus menyertainya dengan Roh Kudusnya. Nah, setelah ibu ini bangkit, dia bangun lalu dia mulai berjalan. Dia sudah hidup lagi. Nah, ketika Ibu Tabita ini sudah hidup, janda-janda tadi, orang-orang yang miskin tadi, sangat senang sekali. Mereka sangat bersukacita lagi. Mereka sangat senang, mereka bersukacita karena Ibu Dorcas atau Ibu Tabita ini yang selalu baik, yang selalu membuatkan pakaian bagi mereka, memperhatikan mereka, akhirnya telah hidup, tidak mati lagi. Nah, dengan kejadian mukjizat ini, sekarang banyak orang-orang juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, orang-orang yang dulunya belum percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di kota Yope, karena melihat mukjizat ini, mukjizat terjadi, Petrus membangkitkan Ibu Dorcas atau Ibu Tabita ini, lalu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Petrus beberapa hari menginap di sebuah rumah. Nah, untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, kemanakah Petrus akan diutus Roh Kudus lagi? Nah, yang tadi kita sudah mendengar di kota Lida. Dia menyembuhkan Eneas dalam nama Yesus. Eneas sembuh, yang sudah sakit 8 tahun, sakit lumpuh. Dan sekarang dia di kota Yope, dia menyembuhkan seorang ibu yang sangat baik hati, yang selalu memperhatikan ibu-ibu yang miskin, yang selalu mengasihi ibu-ibu yang miskin. Nah, besok kita akan mendengarkan Petrus
akan diutus kemana lagi oleh Roh Kudus. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita ketika waktu itu Roh Kudus turun di hati Petrus. Nah, kita juga saat ini juga bisa Roh Kudus dapat hadir di hati kita. Nah, kalau Roh Kudus hadir di hati kita, Dia selalu memberitakan hal-hal yang baik. Contohnya, ketika anak-anak akan berbuat jahat, misalnya dalam sekolah, kok kesulitan mengerjakan soal-soal ya. Nah, ketika itu iblis berkata, ayo nyontek, ayo nyontek. Nah, ada suara hati kecil kalian yang berkata, tidak boleh nyontek, nyontek itu dosa. Nah, itu adalah suara Roh Kudus. Jadi suara Roh Kudus itu melakukan hal-hal yang baik, yang bertentangan dengan dosa. Nah, ketika anak-anak tidak melawan orang tua, itu juga adalah salah satu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati adik-adik semua. Oke adik-adik, itu tadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh bertemu di dalam hati kita. Sebentar kita akan menyelesaikan sekolah minggu kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti Bu Pipit yang akan berdoa untuk kita semua. Mari Bu Pipit kita berdoa. Mari anak-anak kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini kami sudah mendengar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, juga memberkati anak-anak yang ada di rumah, dan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan Tuhan, saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kalian boleh melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.